Pada bagian akhir Fat 1 kemarin, sekelompok awan hitam bergerak pelan di atas pohon berbentuk tangan yang terbuka. Dan awan hitam terus bergerak hingga melintasi di atas kelima jari batang pohon itu. Luar biasa, kelima jari pohon yang kukunya runcing bergerak-gerak seakan-akan mau merenggut dan merobek-robek atau menampar awan hitam yang akan melintasinya. Dan saat itu, di ujung kuku-kuku yang runcing, tiba-tiba mengeluarkan 5 macam cahaya yang berwarna merah, biru, putih, hitam, dan hijau. Kelima cahaya tersebut benar-benar membelah awan hitam yang bergerak di atasnya, dan awan hitam seketika terbelah. Dari belahan awan hitam yang bagai gumpalan kantong air, tiba-tiba menumpahkan air hingga meluncur deras menimpa gubuk seperti limpahan air bah. Bersamaan dengan terbelahnya awan hitam yang menumpahkan air bagai air bah itu, saat itu dari dalam gubuk terdengar seorang lelaki yang mengumandangkan zikrullah, menyebut nama besar Allah Azza wa Jalla. Seorang lelaki itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Guru suci Wong Jawi ini sedang tirakat. Kanjeng Sunan Kalijaga mengenakan pakaian serba hitam, berbelangkon hitam. Dia tidak sama sekali terganggu dengan situasi dan suasana yang ada di luar gubuk. Sementara di luar gubuk, hiruk pikuk dengan gemuruh air yang tumpah ruah menimpa gubuk bagai air bah tersebut. Sementara Kanjeng Gusti Kalijaga, dia tidak sama sekali terganggu dengan situasi dan suasana yang ada di luar gubuk. Dengan husyuk dan penuh daya magis, Kanjeng Sunan terus berzikir, sementara tangan Kanjeng Sunan memegang tasbih. Setiap kali Kanjeng Sunan mengucapkan asma Allah yang dibarengi dengan ibu jari dan telunjuk tangannya mengeluarkan tenaga dalam menekan biji-biji tasbihnya. Apa-apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Kalijaga yang berzikir itu, dia bisa menindih hawa dingin puncak gunung tersebut. Terbukti wajahnya penuh keringat dan pakaiannya basah dengan keringat yang bercampur dengan air. Tapi tetap saja Kanjeng Sunan Kalijaga terus berzikir dan berzikir hingga satu saat Kanjeng Sunan Kalijaga hentikan zikirnya. Kanjeng Sunan Kalijaga membuka mata dengan amat cepat. Dia tatap seantero gubuk yang tidak terlalu besar itu, yang sudah porak-poranda. Kemudian tangannya tiba-tiba memegang perutnya. Perutnya terasa mual hingga akhirnya perutnya seperti ada yang meremas-remas hingga naik rasa sakit itu ke atas dada. Kanjeng Sunan menahan rasa sakit yang amat kuat menyerangnya. Dan di saat tangannya memegang dada, terlihat dadanya itu bergerak-gerak seperti ada benda hidup yang meronta-ronta. Benda yang ada dalam dada Kanjeng Sunan terus berontak-rontak seperti ingin menyembul dan keluar dengan memaksa. Wajah Kanjeng Sunan Kalijaga benar-benar memperlihatkan kesengsaraan yang amat luar biasa, hingga terdengar suara erangan. Kemudian
terdengar secara perlahan tapi pasti dan jelas. Astagfirullah, astagfirullah. Kanjeng Sunan mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan kekuatan, entah kekuatan apa, pasti kekuatan batin. Kanjeng Sunan masih terdengar suaranya yang terus mengerang-ngerang. Dia terlihat yang menahan rasa sakit tak terbantahkan. Kini Kanjeng Sunan Kalijaga mengeluarkan teriakan yang sangat luar biasa kuatnya. Suara teriakan makin kuat dan makin kuat hingga suaranya menggelegar. Sang Sunan akhirnya berteriak dengan penuh kekuatan, mengucapkan sebuah kata. Sepertinya dia tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang amat luar biasa. Tobat! Dengan teriakan yang amat kuat, erangan dan teriakan Kanjeng Sunan Kalijaga menggelegar, terdengar berkali-kali yang menggetarkan puncak gunung, lembah-lembah, ngarai, bahkan membuat langit yang memang mendung itu mengeluarkan kilatan-kilatan cahaya yang amat mengerikan. Hingga akhirnya terlihat semua pepohonan yang ada di sekitar puncak gunung itu pun bergerak-gerak bagai dihempas angin beliung dan badai. Bunga-bunga yang beraneka ragam bentuknya bergoyang-goyang. Suara Kanjeng Sunan Kalijaga dari dalam gubuk itu masih terus terdengar lebih kuat dan terdengar makin histeris dari sebelumnya. Suaranya lebih tinggi. Kembali puncak gunung, lembah, ngarai, bahkan bumi berguncang amat kerasnya seperti gempa bumi yang amat kuatnya. Hal ini mendatangkan suasana puncak gunung itu amat mengerikan. Puluhan batang pohon yang usianya ratusan tahun tumbang tercabut oleh kekuatan yang amat kuat. Dahan-dahan terlebih ranting-ranting pepohonan patah hingga melayang-layang. Pohon-pohon bunga yang beraneka ragam bentuk dan warna berguguran, terhempas dan terbang melayang-layang bagai ribuan kupu-kupu yang mengeluarkan warna beraneka macam bentuk. Sebuah ngarai yang tidak jauh dari gubuk di mana Kanjeng Sunan Kalijaga berada. Tanahnya terus bergerak-gerak hingga akhirnya ngarai itu longsor. Suara tanah longsor terdengar membahana, dan saat itu puncak gunung pun kelihatan bergerak dan pada akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang berkepanjangan. Puncak gunung itu pecah hingga mengeluarkan lahar berwarna jingga dengan kepulan asap putih. Sementara di gubuk yang ditumbuhi pohon berbentuk tangan terbuka dengan 5 jarinya, seperti terus mencakar-cakar langit bergerak liar. Begitu juga dengan gubuk yang di dalamnya ada Kanjeng Sunan Kalijaga yang terus mengerang-ngerang melawan rasa sakitnya. Tiba-tiba atap gubuk dan dindingnya jebol, ditimpa batu-batu gunung, batang-batang pohon, dan kemudian dengan air bah yang juga terus menimpahnya, hingga akhirnya gubuk itu porak-poranda tidak karuan bentuknya. Sementara pohon yang berbentuk tangan yang memang terus bergerak-gerak siap mencakar-cakar langit itu terus menghantam-hantam apa saja yang melewatinya. Luar biasa.
5 jari tangan pohon yang mempunyai kuku-kuku runcing itu dengan sebat menampar-nampar benda apa saja yang melintasinya. Dan saat itu, apa yang terjadi? Tunggu Fat berikutnya.